Shalom sahabat lensa kita, bertemu lagi dengan saya Widodo di podcast lensa kita. Dalam episode yang ke-24 ini dan memasuki minggu kedua di bulan keluarga, kita akan berbincang-bincang dengan bintang tamu kita di bawah satu tema, keluarga yang gemar berliterasi. Wah, kayaknya menarik ini tema ini. Langsung saja kita sambut bintang tamu kita yang sudah hadir di studio, Ibu Handini. Selamat datang Bu Handini. Terima kasih Mas Wid sudah mengundang saya di acara podcast lensa kita. Ya, gimana kabarnya Bu? Puji Tuhan sehat, baik. Nah, ini yang paling penting ya, kita tetap sehat di situasi seperti ini tuh. Kesehatan mahal sekali harganya. Betul Mas Wid ya. Kalau kita masih diberi kesehatan itu satu anugerah dari Tuhan. Iya, betul. Sahabat lensa kita, tepatnya tanggal 7 Juli 2021 yang lalu, kita memperingati Hari Pustakawan Indonesia yang sudah berumur 31 tahun. Nah, itu ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada tahun 1990 dengan harapan bahwa masyarakat Indonesia dapat semakin mengerti jasa pustakawan dan menumbuhkan jiwa pustakawan melalui gemar berliterasi. Nah, menurut Bu Handini, kira-kira nih literasi atau berliterasi itu maknanya apa Bu? Atau pengertiannya itu supaya kita semua semakin memahami. Ya, literasi itu artinya ya kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis Mas. Jadi mungkin bisa juga dimengerti sebuah bentuk transfer pemahaman gitu ya. Iya. Jadi apakah bisa dipahami bahwa berliterasi itu bukan hanya sekedar membaca? Membaca, menulis, lalu berbicara, memecahkan masalah seperti itu. Oke, jadi sebenarnya maknanya itu lebih luas. Luas gitu ya. Ya. Lalu gimana Bu Handini memaknai Hari Pustakawan, atau mungkin sebelum kita bicara tentang memaknainya, pengertian dulu ya Bu ya, supaya juga ada pemahaman yang jelas antara berliterasi tadi dengan pustakawan mungkin gitu ya. Iya. Sebelum kita ke makna dari Hari Pustakawan, pustakawan sendiri itu artinya orang yang membantu atau memudahkan orang lain untuk mencari informasi dalam menemukan sebuah buku gitu. Nah, jadi kalau sekarang itu kan era digital ya. Jadi pustakawan itu membantu orang dalam menemukan informasi itu bisa melalui internet, bisa melalui komputer seperti itu. Jadi dia itu sangat berjasa ya. Gitu. Iya. Untuk memberikan sumber-sumber data berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan mungkin bisa pengetahuan, bisa yang lain-lainnya. Iya, ya. betul Mas. Lalu gimana Bu Handini memaknainya? Ya, makna Hari Pustakawan itu ya yang diperingati setiap tanggal 7 Juli itu agar pustakawan itu semakin berkembang mengikuti perkembangan zaman yang makin maju ya. Dan pustakawan dapat berperan aktif bagi peningkatan literasi masyarakat Indonesia yang masih rendah gitu. Nah, lalu gini Bu, adakah pengalaman hidup Bu Handini kan melalui masa dari dulu zaman sebelum era digital, orang masih harus mencari buku dan lain sebagainya, kemudian masuk era digital, itu ada nggak pengalaman Ibu berkaitan dengan berliterasi atau pentingnya berliterasi? Nah, itu lalu dampaknya itu kalau misalnya kita melakukan itu kira-kira apa gitu Mas? Ya, ada pengalaman kecil saya. Waktu kecil saya itu diajak oleh kakek saya bersama saudara-saudara saya untuk beli buku. Ya. Saat itu buku itu masih murah. Saat itu buku yang kami beli itu H.C. Andersen. Itu buku komik H.C. Andersen itu banyak sekali serinya. Jadi kami membeli itu. Lalu mulai dari situ kami sering membaca. Kemudian setelah itu kami menyewa. Kan kalau membeli kan mungkin
mahal ya, dan kami masih kecil, nggak punya uang gitu. Ada waktu itu banyak sekali tempat persewaan buku. Kalau zaman dulu kan banyak sekali tempat persewaan buku. Nah, kami bersama saudara saya nyewa seri satu, kemudian kita kembalikan, kita menyewa lagi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian itu menumbuhkan rasa gemar membaca bagi kami semua. Kemudian saya teruskan kepada anak-anak saya. Anak-anak saya sejak kecil itu sudah saya ajari untuk senang dengan buku. Nah, setiap kali mereka tidur gitu saya perlihatkan buku bergambar dan mereka saya ceritakan cerita dari buku tersebut. Sampai mengajak mereka pun juga pergi ke toko buku. Nggak harus di toko-toko buku yang mahal, tapi bisa di toko buku bekas. Kalau di Solo itu di Ngeladak, kalau di Jogja itu di dekat Taman Pintar gitu. Mereka senang sekali seperti itu. Saya itu pernah membaca sebuah artikel, Bu, yang mengatakan bahwa semangat membaca atau semangat berliterasi bangsa Indonesia, bangsa kita itu sangat rendah. Bahkan di artikel itu dikatakan pada urutan 60 dari 61 negara. Jadi setelah Thailand lalu negara kita. Itu menunjukkan betapa memprihatinkan sekali gitu. Nah, apalagi di era digital sekarang ini, tentunya anak-anak terutama ya, untuk memperoleh pengetahuan itu mereka malas lagi untuk kemudian membaca. Mereka lebih gampang langsung cari di internet dengan cepat atau cari YouTube dan lain sebagainya. Nah, apakah ada tips yang kemudian bisa menumbuhkan rasa gemar berliterasi di tengah-tengah kemajuan teknologi sekarang ini, Bu? Ya, kalau tips saya itu karena membaca itu sebuah kebiasaan ya. Suka membaca itu dibentuk dari kebiasaan dari kecil dibiasakan untuk senang buku, membaca buku. Jadi tips yang pertama itu saya pikir membacakan cerita anak di setiap ada kesempatan. Ketika ada kesempatan kita bacakan cerita untuk anak-anak. Kemudian menyediakan bahan bacaan yang sesuai usia mereka. Kita nggak perlu membeli, mungkin kita bisa meminjam gitu, meminjam di perpustakaan atau membeli buku di buku bekas seperti itu. Terus kemudian kita bisa memanfaatkan gadget kita untuk meningkatkan minat baca anak. Misalkan kita dari e-book ya, kita coba yuk kita baca satu artikel dari internet gitu. Sesekali anak-anak membaca melalui gadget nggak apa-apa gitu. Juga kita melihat film dokumenter, itu ada banyak pembelajaran sejarah di sana gitu. Terus kalau itu kan dari keluarga sendiri ya. Kalau dari lembaga pendidikan sudah banyak dilakukan, yaitu sosialisasi betapa pentingnya itu membaca. Kemudian setiap sekolah itu pasti ada perpustakaan. Nah, terus ada tugas dari sekolah sendiri. Biasanya mereka anak-anak itu diminta untuk merangkum cerita, kemudian mereka ceritakan kembali di sekolah, atau adanya pojok literasi seperti itu. Di perpustakaan GKNI sendiri, perpustakaan anak-anak sekolah minggu, kita punya perpustakaan. Nah, itu anak-anak juga kita ajarkan untuk suka dan gemar membaca gitu. Sebelum pandemi kan mereka setiap minggu bisa meminjam buku gitu. Nah, pengalaman yang menarik dalam kehidupan sehari-hari ini, contohnya di saya sih melihat banyak fenomena yang terjadi. Orang itu kan semua orang punya gadget ya. Nah, setiap kali mereka punya handphone itu selalu tanya, ini caranya gimana sih mengoperasikan ini gimana. Padahal handphone itu sudah ada user manualnya gitu ya. Itu menunjukkan betapa orang itu malas membaca gitu ya. Lebih suka tanya ke orang lain. Sama saya saya mengikuti sebuah grup otomotif gitu ya. Di situ juga pertanyaannya begitu. Kalau ini begini bagaimana, mengganti oli itu berapa, dan
Yang lain selalu bilang baca buku panduannya. Padahal sudah ada ini ya petunjuknya itu, ya. Artinya menunjukkan tadi betapa mau membaca itu sulit sekali. Padahal kan untuk keperluannya sendiri gitu ya. Mungkin tadi ya Bu, kebutuhan. Jadi menjadi satu kebutuhan itu penting sekali ya, bahwa membaca itu bukan hanya sekedar jadi tren, tetapi itu merupakan satu kebutuhan bahwa kita itu memang harus informasi harusnya kan begitu. Sehingga tidak mudah termakan oleh isu-isu apalagi zaman sekarang ya. Info-info yang belum jelas sumbernya, belum dibaca dulu langsung dibagikan. Padahal kita harus perlu membaca dan ada datanya. Betul, dan tahu sumbernya dari mana. Karena tidak sedikit dari apa yang kita bagikan itu justru menimbulkan keresahan bagi orang lain. Tadi kita sudah bicara tentang gadget dan yang lainnya yang ada user manualnya, artinya menjadi satu petunjuk di dalam mengoperasikannya. Nah, dalam hidup kita juga itu kita punya user manual atau petunjuk untuk kita menjalani kehidupan, yaitu firman Tuhan gitu ya. Nah, dalam perbincangan kita ini kita akan mendasarinya dengan satu firman Tuhan dari Mazmur 119 ayat 97. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Betapa ku cinta Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Nah, sebagai pengikut Kristus, kita juga dituntut untuk membaca, berliterasi tentang Taurat Tuhan. Bagaimana kita bisa merenungkan kalau kita nggak pernah membaca? Iya, betul. Apa yang akan kita renungkan gitu ya, Bu ya? Menurut Bu Handini, tanggapan Bu Handini tentang ayat firman Tuhan ini gimana Bu? Kalau kita hubungkan dengan tadi semangat untuk berliterasi tadi. Dalam Mazmur 119 ayat 97 ini pemazmur itu mengungkapkan kasihnya yang mendalam kepada Allah melalui membaca dan merenungkan Taurat Tuhan bahkan setiap hari, Mas. Itu. Jadi itu menurut Bu Handini adalah bentuk kasih, bentuk ungkapan kedekatan dengan merenungkan firman Tuhan tadi setiap hari. Nah, lalu Bu, sangat pentingkah dalam sebuah keluarga untuk kemudian merenungkan, membaca firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, atau mungkin Bu Handini punya pengalaman dalam kehidupan keluarga tentang gemar membaca ayat firman Tuhan gitu? Sangat penting menurut saya sebuah keluarga itu gemar membaca dan merenungkan firman Tuhan agar iman semakin bertumbuh, Mas, dan baik untuk perkembangan hidup kerohanian. Itu pengalaman saya yaitu mengajak anak-anak saya untuk membaca renungan harian itu setiap hari sebelum tidur. Itu saya biasa mengajak anak-anak untuk membaca renungan di hari itu, tanggal itu, nanti ada renungannya. Sebelumnya kita membaca ayat yang berkaitan dengan renungan itu, seperti itu. Dan itu sangat menolong ya Bu. Artinya iman itu kan semakin hari semakin bertumbuh karena dipupuk melalui tadi ya, dengan kita merenungkan firman Tuhan, kita semakin mengerti apa sih yang Tuhan mau. Bahkan kalau kita melihat kembali perjalanan bangsa Israel ketika mereka mau memasuki tanah perjanjian, ketika mereka sudah dipimpin oleh Yosua, Tuhan juga berpesan supaya merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam, sehingga apa yang dilakukan itu menjadi berhasil. Nah, itu begitu begitu pentingnya kita itu tadi membaca firman Tuhan. Betul, Mas. Oke, lalu dalam menumbuhkan rasa cinta membaca firman Tuhan, karena saya yakin tidak semua orang Kristen, keluarga-keluarga Kristen itu kemudian setia. Ya, bukan saya menghakimi ya Bu. Artinya tidak kemudian dengan mudah untuk punya komitmen setia membaca firman Tuhan, apalagi secara bersama-sama, karena kesibukan pekerjaan dan lain sebagainya. Secara pribadi saja mungkin ada yang sulit untuk melakukannya. Nah, kira-kira Bu, adakah tindakan atau kalau dikatakan tips-tips untuk tadi bisa setia membaca firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari aja lah, kemudian bisa dalam keluarga gitu. Iya. Kalau dari Mazmur 119 ayat 97 ini pemazmur kan memberi teladan bahwa dia merenungkan Taurat itu setiap hari. Kalau saya pun juga demikian.
saya membaca Alkitab setiap hari itu bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diri kita sendiri. Betul. Anak-anak pun demikian. Anak-anak membaca Alkitab bukan buat ibunya, bukan buat bapaknya, tapi buat dia sendiri, seperti itu. Jadi saya belajar untuk mengajarkan kepada anak-anak bahwa untuk membaca firman Tuhan setiap hari itu penting sekali, gitu. Nah, dalam perjalanannya tentunya ada tantangan gitu ya, tantangan terberat atau ya pasti ada tantangan untuk kemudian kita punya komitmen untuk tetap setia membaca firman Tuhan, itu pasti ada tantangannya. Kira-kira dan satu orang dengan orang yang lain atau keluarga satu dengan keluarga yang lain pasti berbeda-beda. Gitu. Nah, pengalaman Bu Andi ini, adakah tantangan terberat kemudian untuk tetap komitmen merenungkan firman Tuhan, membaca firman itu setiap hari? Ya, tantangannya hanya ini sih. Kalau saya kan bisa membaca, mungkin kalau anak-anak kan banyak sekali tugas sekolah seperti itu. Tugasnya mungkin dikerjakan dari petang sampai malam. Nah, itu saya mengajak anak-anak untuk break sebentar. Ayo kita renungan sebentar. Nanti setelah itu lanjutkan lagi. Nah, seperti itu. Tantangannya itu ketika mereka sibuk, ada tugas, ada PR, ada segala macam tugas-tugas dari sekolah, itu aja. Jadi, atau juga tantangannya mengantuk itu, Mas. itu berbahaya. Jadi sebelum mengantuk baca firman Tuhan. Ya, jadi memang selain kesibukan, kalau saya boleh boleh garis bawahi, tantangannya itu ada dua ya, tantangan dari luar tentang kesibukan segala macam, dan yang kedua sih tantangan dari dalam diri kita sendiri. Betul. Rasa malas dan lain sebagainya. Betul. Padahal sebenarnya sekarang ini cara untuk merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan itu lebih mudah ya, apalagi dengan perkembangan teknologi yang luar biasa. Firman Tuhan bisa kita bawa kemana-mana gitu, nggak harus jadi bawaan lewat kita. Gadget. Betul. Harusnya itu semakin menolong kita, semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Betul, Mas. Sahabat lensa kita sudah sampai pada akhir episode kali ini. Kita sudah berbicara banyak hal tentang literasi bersama bintang tamu kita, bahwa berliterasi itu adalah kemampuan kita untuk mengelola informasi yang kita peroleh melalui proses membaca, proses menulis, dan proses belajar yang lainnya. Kemudian dari Bu Handini tadi juga menyampaikan tips-tips sederhana yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita untuk gemar berliterasi. Salah satunya adalah membiasakan untuk membaca buku-buku ringan. Mungkin kalau ibu-ibu ya bisa membaca tips untuk resep-resep masakan dan lain sebagainya. Itu adalah mungkin salah satu tips juga. Terima kasih sekali lagi Bu Handini atas waktunya yang diberikan. Sama-sama, Mas. Gimana Bu kesannya? Luar biasa. Luar biasa. Oke. Jangan lupa untuk mengikuti podcast Lensa kita yang akan tayang setiap minggunya di channel YouTube GKMI Solo dan Spotify Lensa kita. Dan yang pasti juga jangan lupa untuk tetap mengikuti protokol kesehatan dengan memakai masker, lalu apa lagi ya Bu? Menjaga jarak. Menjaga jarak. Mencuci tangan. Mencuci tangan, oke. Lalu membatasi mobilitas. Ya, apalagi kan sekarang kan banyak jalan yang ditutup ya. Iya, betul. Lalu makan makanan yang bergizi dan cukup, dan yang satu lagi yang paling penting, terus berdoa supaya kita tetap dijagai dan dilindungi oleh Tuhan. Sampai jumpa di episode berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati.